tim pemotongan udara menyiapkan peralatannya, terdiri dari satu receiver untuk base station dan unit drone UAV. Satu permaking dipasang di titik base yang kemarin sudah terukur di paku biar tidak bergerak. Receiver sebagai base station untuk kontrol PPK drone disiapkan sama Mas Rashid. Leica 14 C14. Satu tim bermobil bergerak memasang permak di lokasi pilar-pilar dipasang. Personil menyiapkan statif untuk memasang receiver di titik course 2 sebagai ring max untuk base station koreksi pemotongan udara. Dan di dekat pasar wisata desa Caranggulung. Cuaca agak mendung. Itu receiver Leica C14 siap dipasang di statif yang sudah centering. Terpasang unit anten ini nantinya mengirimkan sinyal sebagai koreksi dari titik base yang sudah berkoordinat ke unit drone yang terbang. Ini baterainya ada di tabung ini. Dilakukan setting menggunakan controller, tukar tinggi alat di controller untuk receiver yang tipis. Kita tanya ke anten ini Genesis dari ABM untuk nanti kita masukkan ke dalam masukkan ke controller supaya ini nanti ketinggian dari bisa tercapai, bagian dari drone, dari kontur-kontur dan lainnya akan diambil dari sini, turun rendahnya diambil dari ya. Ini 175 Ya, informasi ketinggian alat nantinya menjadi koreksi untuk titik-titik tinggi pengukurannya. ya. Nah, kita tanya Mas Bekti ini, Mas, ini satu receiver dipasang di sini berfungsi sebagai apa? Receiver ini berfungsi sebagai base untuk UAV. Ya, nanti UAV jadi pengukuran kita modelnya pakai RTK. Nah, jadi setiap gerak dan motret dari UAV nanti akan terkoreksi dengan koordinat base ini seperti itu. Oh, jadi setiap pemotretan koordinat fotonya sudah terkoreksi dari titik referensi yang sudah fix di kurs sebelumnya, sehingga menghasilkan foto-foto yang bagus, koordinatnya teliti. Ya, keren. Jadi koneksinya lewat radio ini Mas ya? Oke, Mas Bekti, terima kasih. Mahasiswa udah kembali dari pemasangan pemak dan sekarang menyaksikan setting untuk persiapan koreksi dari base station untuk nantinya menerbangkan drone. Belajar langsung di lapangan. Berkesempatan megang-megang drone Mavic Enterprise 3. Ini unit controller juga.
Ya apa, langsung belajar dengan ahlinya ini. Alhamdulillah Pak, kita bisa dapat banyak ilmu tentang penerbangan drone. Iya, ini ya, sama kamu megang drone mahal ini. Iya, ya. Mas Pak diberikan pengarahan terhadap penyiapan misi terbang drone Mavic 3 Enterprise. Itu kan sudah ahlinya ada, langsung. ada base kan ya, sudah ada base. Nah itu dia sudah terkoneksi dengan internet, jadi bisa untuk RTK, RTK. Dia kan juga receive statik ya, jadi nanti datanya pun juga bisa kita olah untuk PPK. Jadi ini adalah modul RTK. Ya, ini modul RTK-nya. Nah, ketika kita persiapan, jadi kita siapkan dulu aja semuanya. Nanti seperti ini reflect check. Jadi kita memang sebetulnya ada setiap penerbangan itu ada dua, RPC, remote control pilot, remote itu, kemudian yang satunya adalah ARC, jadi asisten remote control. Jadi tugasnya adalah yang RPC, RCP itu harus melihat sini tok, karena dia harus bisa mengkondisikan apa yang ada, informasi yang ada di sini. Nah, sedangkan untuk yang asisten dia harus bisa melihat posisi pesawat itu ada di mana. Jadi dia harus mantau terus, ketika pesawat terbang itu dia harus mantau terus. Karena apa? Musuhnya dia itu paling besar adalah elang. Jadi ketika ada benda yang mendekati ini, asisten itu harus bisa menginformasikan ke pilot bahwasanya ada kondisi bahaya terhadap drone. Jadi kalau memang seperti itu harus segera diturunkan. Nah, terus ketika kita menyalakan dan sudah menyandingkan seperti ini, itu nanti ada namanya pre-flight check. Jadi persiapan yang harus kita cek sebelum ini terbang. Nah, untuk kondisi ini ada namanya N-mode. N-mode itu kondisinya adalah dia kondisi normal. Karena ada tiga kecepatan di sini. F ini untuk yang stable, untuk yang biasanya kita buat untuk sinema atau apa, jadi dia gerakannya akan smooth sekali. Kemudian normal ini untuk survei karena dia seri enterprise mapping. Kemudian ada S spot. Nah, ini adalah ketika kita itu tadi kalau memang ada bahaya atau apa, kita meminta dia untuk segera pulang, kita tekan dia 2 kali. Ya, 1 kali cepat, 1 kalinya agak lama. Jadi biar langsung dia pulang. Nah, ini tadi ada perencanaan. Kita terbangnya nanti itu berapa terbangnya? 200. Jadi dari tanah sini ke atas ketinggiannya 200. Kemudian maksimal altitude-nya adalah di 250. Jadi lebih dari ini dia nggak akan mau terbang. Tuh. Dari ketinggian ini tadi ya, ketinggian ini tadi. Kemudian home point-nya apa? Berdasarkan dia terbang dari sini posisi apa? Take off, ataukah dia akan mengikuti kondisi posisi ini ada di mana? Controllernya. Kemudian ada obstacle avoidance. Jadi dia ketika ada halangan di depan, menemukan ada masalah di depan, dia pilihannya apa? Berhenti, melewati, ataukah tabrak aja. Off itu pasti berhenti, nggak ada sensor. Kita terkait dengan sensornya ya. Kalau kita biasanya pakai avoid, jadi dia akan menghindari. Nah, kemudian ada sinyal long action, dia akan kembali pulang. Kalau ini kan ada telemetrinya, ada radionya. Jadi kalau umpamanya dia terhalang, terputus, dia akan pulang. Ini kalau kita terbang secara bebas ya. Kemudian yang kedua, ini ada baterai, kondisi baterai. Kita harus memperkirakan kondisi saat ini berapa? 95%, voltnya 16,8. Kemudian kita lihat kalau yang baterainya controller berapa? 97. Nah, kemudian kondisi RTK, connected soalnya. Kalau modulnya sudah saya ikatkan dengan bus. Kalau umpamanya dia PPK tidak terkondisikan dengan bus, maka RTK-nya adalah merah dia, no. Ya, kemudian memory card-nya sudah ada belum? Nah, ini sudah ada, jadi 14,6, 16 GB ya, gitu. Nah, oke. Nah, ini kondisi awal ketika dia belum melakukan misi. Nah, ketika terbang kita harus bisa melihat ini ada simbol satelit di sini.
45, di atas ini 45. Jadi dia nanti ini kalau bisa terbang ketika 45. Tapi meskipun umpamanya kita terbangkan dia di kondisi 40 atau 43, enggak masalah karena ketika nanti dia naik ke atas pasti akan meningkat lagi ke 46 ke 47. Karena apa kan kalau ini masih ada intervensi bangunan atau mungkin tumbuhan, tapi kalau yang di atas kan dia loss. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah untuk pengaturannya. Nanti bisa diproses lagi nanti ya. Oke. Sekarang kalau terkait dengan misi, untuk misi penerbangan, untuk pemetaan kita pilihnya flat road. Nah, kita bisa membuat sendiri, create road atau import. Kita membuatnya dari yang sudah ada dari KML ya. Oke, ini tadi sudah saya buatkan dari Google. Kita sekarang posisinya ada di PW05. Nah ini segitiga ini adalah posisi pesawat. Sedangkan ini adalah jalur terbang. Dia otomatis akan membuat jalur terbangnya. Cuman kita nanti tinggal menentukan dia terbangnya dari mana dulu. Mau dari sini, mau dari sini, atau dari sini. Cuman perhitungannya adalah kita memilih dia terbang di posisi yang paling jauh dulu. Kemudian nanti dia bisa ke posisi paling dekat setelah selesai. Karena apa? Ketika posisi jauh, dia belajar langsung jauh, dari ahlinya. Masih full. Jadi ketika dia balik katanya posisi sedikit, ketika dia kalau umpamanya tidak nyampe ke posisi selesai end missionnya, ternyata baterainya udah habis, kita bisa segera pulangkan gitu. Jadi kan kalau dari mahasiswa belajar langsung dari ahlinya dan langsung praktek pembelajaran model Gemeting Utomo. Ini Pak, udah.